Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para hadirin ikhwati fid din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kisah sahabat yang mulia Salamah bin Qais al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala anhu. Satu pembahasan atau kisah pertama dari Salamah bin Qais al-Ashja'i ini sudah kita bahas, bahwa beliau adalah seorang yang ditugasi oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk menjadi panglima pasukan yang akan diberangkatkan ke Al-Ahwaz. Kemudian sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berpesan dengan beberapa pesan sebagaimana yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada setiap pemimpin pasukan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, beliau ditugasi untuk memimpin pasukan ke satu daerah yang disebut dengan Al-Ahwaz, terletak di antara Basrah dan juga perbatasan Persia yang ditinggali oleh orang-orang kuat dari suku Kurdi. Dari Madinah menuju ke Al-Ahwaz ini medan yang sangat berat sekali. Alhamdulillah, Salamah bin Qais al-Ashja'i bersama dengan pasukannya, beliau berhasil melewati beragam macam rintangan yang dihadapi selama perjalanan. Dan akhirnya mereka bertemu dengan pasukan musuh di kota Al-Ahwaz ini. Dan kemudian akhirnya perang juga berakhir dengan kemenangan besar yang memihak kepada kaum muslimin, para mujahidin fi sabilillah yang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan kekalahan yang buruk menimpa orang-orang musyrik, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, musuh Islam dan juga kaum muslimin. Baik, kita sampai pembahasan ini. Berikutnya kita lanjutkan, para jamaah yang dirahmati Allah. Manakala peperangan sudah selesai, Salamah bin Qais al-Ashja'i langsung membagi-bagikan harta rampasannya kepada bala tentaranya. Salamah melihat di antara tumpukan harta rampasan perang terdapat sebuah perhiasan yang sangat berharga sekali. Maka beliau bermaksud memberikannya sebagai hadiah kepada Amirul Mukminin. Maka dia berkata kepada anak buahnya, kalau perhiasan ini dibagi-bagi di antara kalian, maka dia tidak berarti apapun bagi kalian. Apakah kalian ridha jika kita mengirimkannya sebagai hadiah kepada Amirul Mukminin? Maka kemudian mereka menjawab iya. Maka Salamah kemudian meletakkan perhiasan itu di sebuah kotak kecil dan menugaskan seorang laki-laki dari kaumnya, yakni Ashja'. Dia berkata kepadanya, berangkatlah ke Madinah bersama pelayanmu, sampaikan berita gembira kemenangan kepada Amirul Mukminin dan berikanlah hadiah ini kepadanya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah,
Jadi di masa itu untuk saling mengabari, memberikan informasi, ya kondisinya begitu ya, masih manual, langsung dengan mengutus orang. Ya, tidak seperti saat ini cukup WA begitu ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan ya di masa kita saat ini mungkin ketika perang saja bisa live streaming gitu. Kami sedang perang begitu ya. Baik, para jamaah. Laki-laki dari Asja' ini memiliki kisah dengan Umar ibnul Khattab. Kisah yang mengandung banyak sekali nasihat dan juga pelajaran. Kemudian kata penulis kitab ini, qala rahimahullahu ta'ala, kita berikan kesempatan kepada laki-laki dari kaum Asja' ini untuk kemudian menceritakan kisahnya bersama sahabat yang mulia Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dikisahkan para jamaah, ini orang yang ditugasi oleh Salamah bin Qais al-Asja'i untuk mengirimkan hadiah, ya perhiasan untuk dijadikan hadiah kepada Umar ibn Khattab. Maka orang ini berkisah, aku berangkat bersama pelayanku ke Basrah. Kami membeli 2 kendaraan dari harta yang diberikan oleh Salamah bin Qais kepada kami. Kami meletakkan perbekalan dalam jumlah yang mencukupi ya di punggung dari hewan tunggangan ini. Kemudian kami melangkahkan kaki menuju ke Madinah. Ketika kami tiba di sana, aku mencari Amirul Mukminin dan aku melihatnya, beliau sedang berdiri memberi makan kaum muslimin. Saat itu beliau bersandar kepada tongkatnya seperti yang dilakukan oleh seorang penggembala. Lalu dia berkeliling di antara nampan-nampan sambil berkata kepada pelayannya, "Yarfa, wahai Yarfa, tambahkan daging untuk mereka, tambahkan roti untuk mereka, tambahkan kuah untuk mereka." Ini pemimpin yang langsung terjun ya, memberikan bantuan kepada masyarakatnya yang membutuhkan. Manakala aku mendatanginya, beliau berkata kepadaku, "Duduklah." Maka aku pun duduk di deretan paling ujung. Makanan pun disuguhkan kepadaku dan akhirnya aku makan. Ketika orang-orang sudah pada selesai makan, Umar kemudian berkata, "Wahai Yarfa, angkat nampan-nampanmu." Kemudian beliau pulang dan aku pun membututi Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau masuk rumahnya, aku meminta izin kepadanya dan beliau memberikan izin. Beliau duduk di atas selembar kulit dengan bersandar kepada 2 bantal dari kulit yang diisi dengan serabut. Ini perabot rumah masa dulu ya. Beliau melemparkan salah satunya kepadaku dan aku pun duduk di atasnya. Aku melihat kelambu di belakangnya. Dia menoleh ke arah kelambu itu dan dia berkata, "Ummu Kulsum makan siang kami. Ummu Kulsum makan siang kami." Aku bertanya dalam diriku, apa gerangan makanan Amirul Mukminin yang beliau khususkan untuk dirinya? Maka istrinya menyuguhkan roti dengan minyak yang di atasnya ada garam yang belum ditumbuk. Dia memandangku dan berkata, "Makanlah." Aku pun makan, dia juga makan. Aku tidak melihat seorang yang lebih baik makannya daripada beliau. Jadi makanan Amirul Mukminin ketika itu ya cukup sederhana. Hanya roti yang diolesi minyak, kemudian ada garam yang belum ditumbuk di atasnya. Kemudian beliau berkata, "Mana minuman kami?" Lalu keluarganya menyuguhkan sebuah gelas yang berisi air rendaman gandum. Beliau berkata, berikan kepada tamu kita terlebih dahulu." Maka minuman itu disuguhkan kepadaku. Aku mengambil segelas. Aku minum sedikit. Ternyata minumanku lebih nikmat daripada minumannya dan lebih bermutu. Kemudian beliau mengambil gelas dan meminumnya sampai beliau kenyang. Kemudian dia berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan sehingga kami kenyang dan memberi kami minum sehingga kami tidak kehausan."
Ini kisah yang syarat dengan pelajaran para jamaah. Pertama, di sini ada keteladanan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, sebagai pemimpin kaum muslimin. Yakni pelajaran dari kebersahajaan atau kesederhanaannya beliau. Ada sofa enggak dikisahkan di sini? Tidak ada sofa. Tidak ada kursi, ya, dari barang-barang antik yang kemudian gemerlap dengan perhiasannya, dengan ukirannya. Tidak ada. Beliau hanya punya bantal dari kulit yang diisi serabut. Begitu ya. Jadi tidak ada sofa, ya, layaknya para pejabat tinggi negara. Tidak ada. Makanan juga bukan makanan spesial, ya. Mungkin yang dikasihkan kepada fuqara dan masakin yang dikisahkan sebelumnya itu lebih mewah, lebih istimewa ketimbang yang beliau makan sendiri di rumahnya. Minumannya pun demikian, rendaman gandum. Artinya minuman yang sangat sederhana. Kemudian beliau mendahulukan tamunya. Nah, ini keteladanan bagaimana kita memberikan pelayanan kepada tamu. Karena memuliakan tamu, ya, kemudian memberikan pelayanan terbaik kepada tamu, ini bagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada kehidupan akhirat. Baik para jamaah, akhirnya setelah makan dan minum, maka pada saat itu aku menoleh kepadanya. Nah, barulah kemudian utusan dari Salamah bin Qais al-Asja'i ini menyampaikan maksud kedatangannya ke Madinah ini. Aku menoleh kepadanya dan berkata, aku datang membawa surat, ya Amirul Mukminin. Kemudian beliau bertanya, surat dari mana? Aku menjawab, dari Salamah bin Qais. Beliau berkata, selamat datang dengan Salamah bin Qais dan juga utusannya. Katakan kepadaku tentang pasukan kaum muslimin. Ya, karena Umar yang menugaskan Salamah bin Qais al-Asja'i untuk memimpin pasukan ke kota Al-Ahwaz. Maka beliau istilahnya meminta informasinya, ya, update informasi seperti apa. Baik. Maka kemudian utusan Salamah ini menjawab, seperti yang engkau harapkan wahai Amirul Mukminin, semuanya selamat dan mendapatkan kemenangan atas musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Aku menyampaikan berita gembira kemenangan dan menjelaskan berita pasukan kepadanya secara global dan juga rinci. Beliau berkata, alhamdulillah. Jadi Umar meresponnya dengan tahmid kepada Allah. Alhamdulillah yang telah memberi dengan kelimpahan, memberi nikmat yang agung. Kemudian beliau bertanya, apakah engkau melewati Basrah? Aku menjawab, iya, wahai Amirul Mukminin. Karena tadi utusan Salamah ini ke Basrah dulu. Ini Basrah ini kota besarnya para jamaah. Kemudian membeli hewan tunggangan, membeli perbekalan di situ. Taib. Maka ketika ditanya, apakah engkau lewat Basrah? Maka utusan Salamah ini menjawab, iya, wahai Amirul Mukminin. Beliau bertanya, bagaimana kaum muslimin? Aku menjawab, dalam kebaikan dari Allah. Beliau pun bertanya lagi, bagaimana dengan harga-harga? Aku menjawab, harga sangat murah. Masya Allah. Jadi masalah harga itu dari semenjak zaman dulu selalu menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Begitu ya. Pemimpin itu akan sangat disukai oleh rakyatnya ketika harga-hargamu murah. Betul nggak ini? Nah demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau bisa sembako gratis, begitu kan? Masya Allah. Nah itu para jamaah. Jadi Umar ibn Khattab begitu peduli ya dengan kondisi ini. Bagaimana harga-harga di sana? Maka utusan Salamah bin Qais menjawab, harga sangat murah. Barakallahu fiikum. Beliau bertanya, bagaimana dengan daging? Karena makanan orang Arab itu adalah daging. Maka beliau kemudian menjawab, daging adalah penopang bangsa Arab. Ya, jadi orang Arab itu tidak lepas dari daging. Daging dan roti, daging dan roti.
Mereka kurang familiar dengan sayur-sayuran. Ya. Juga sebagiannya kurang familiar dengan nasi. Ya. Kami punya teman tuh orang Arab, ada yang tidak mau makan nasi. Begitu. Jadi pagi roti sama full, kemudian siang juga begitu, kemudian nanti makan sore atau makan malam juga roti. Tidak mau makan nasi, begitu ya. Maunya roti saja. Karena sebagian mereka menganggap katanya nasi itu buatan pabrik, begitu. Jadi mereka agak susah percaya ketika dilihatin foto sawah di Indonesia, begitu. Bahwa ini nasi yang kita makan ini nih. Ini mazra'ahnya. Ini kebunnya, sawah namanya. Nah, mereka susah. Jadi tidak bisa, ya sebagian tidak bisa makan nasi. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita kebalikannya kan. Kalau disuruh makan roti sama full ini agak susah gitu. Bisa saja makan, cuman pasti makan nasi lagi begitu. Karena kalau belum ketemu nasi belum makan. Nah, itulah warga plus 62 begitu ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi bagaimana dengan daging? Ya, beliau menjawab, daging itu penopang bangsa Arab. Orang-orang Arab tidak bisa hidup tanpa penopangnya. Kemudian aku menjawab, banyak dan berlimpah. Masya Allah. Lalu beliau menoleh ke kotak yang aku pegang. Jadi utusan Salamah bin Qais ini sudah dalam kondisi mempersiapkan apa yang diamanahkan. Kotak yang berisi perhiasan yang berharga untuk dihadiahkan kepada Amirul Mukminin. Maka Umar bertanya, apa itu yang ada di tanganmu? Aku menjelaskan, ketika kami mengalahkan musuh kami mengumpulkan harta rampasan perang. Salamah bin Qais melihat sebuah perhiasan di antara harta rampasan. Beliau berkata kepada para pasukan, sesungguhnya jika perhiasan ini dibagi-bagikan di antara kalian, kurang berarti apapun. Apakah kalian ridha jika kita mengirimkannya kepada Amirul Mukminin? Maka kami pasukannya semua sepakat menjawab iya. Begitu ya. Kemudian aku pun menyerahkan kotak tersebut kepada Amirul Mukminin. Jadi ini utusan yang sangat amanah, gitu ya. Tidak ada kecurangan di dalamnya. Artinya ketika ada amanah, ini kotak isinya perhiasan, tolong sampaikan ke Amirul Mukminin. Ini tidak ada pengurangan, begitu ya. Tidak tadinya full, kemudian ketika sampai ke sasaran jadi kecil, begitu ya. Dan begitu para jamaah. Artinya ini kejujuran dan amanah yang luar biasa. Ya, tidak ada potong-potongan, begitu ya. Jadi kalau ada bantuan 100 juta, nanti ketika sampai di sasaran bantuan tetap 100 juta. Nggak ada istilah administrasi, kemudian ini dan itu. Ya dari 100 juta nanti sampai kepada fuqara masakinnya jadi 50 juta. Nah, nggak ada itu. Jadi betul-betul sesuai dengan apa yang diamanahkan. Dikasihkan kepada Amirul Mukminin ya dengan memberikan ceritanya terlebih dahulu. Bagaimana kronologisnya sampai perhiasan ini sampai ke tangan Amirul Mukminin. Dari sini para jamaah kita sesungguhnya memahami Salamah bin Qais itu berniat baik, begitu ya. Berniat baik memberikan hadiah kepada Amirul Mukminin. Kemudian utusannya ini juga sudah berbuat baik. Amanah, mengemban tugas gitu ya sampai kepada apa yang menjadi sasaran. Sampaikannya perhiasan ini kepada Amirul Mukminin. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Namun apa yang terjadi setelah itu? Para jamaah yang dirahmati Allah, setelah diserahkan kotak tersebut kepada Amirul Mukminin, kemudian Amirul Mukminin membukanya dan melihat ada batu-batu berharta yang terajut padanya. Ya, mungkin semacam perhiasan intan berlian begitu ya, mutiara yang sangat berharga.
Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, dan juga ada yang berwarna hijau. Maka ketika itu Umar ibn Khattab langsung bangkit dari tempat duduknya sambil berkaca pinggang. Umar ibn Khattab terkenal dengan karakter tegasnya. Begitu ya. Beliau langsung berdiri berkaca pinggang. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian beliau membuang kotak itu sehingga untayan batu-batu mulia itu berceceran di tanah ke kanan dan juga ke kiri. Langsung dilempar para jamaah. Taib. Ini berarti ekspresi apa? Ekspresi ketidaksukaan. Murka beliau. Taib. Maka kaum wanita mengira bahwa aku ingin membunuhnya. Jadi keluarganya Umar, ya di situ para jamaah dirahmati Allah, ada istrinya beliau, menganggap dan mengira bahwa tamunya ini mau membunuh Umar ibnul Khattab. Ya karena ada tragedi itu. Ada sesuatu yang dilemparkan. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Mereka datang ke kelambu, kemudian Umar menoleh kepadaku dan berkata, kumpulkan. Kumpulkan. Lalu dia berkata kepada pelayannya, Yarfa, pukul dia dengan keras. Ini Umar ibnul Khattab. Ngeri nggak ikhwan? Ini bawahan begitu ya. Ada di rumahnya presiden. Begitu ya. Kemudian presidennya marah. Langsung memanggil pengawalnya supaya mukul tamunya ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Aku pun mulai mengumpulkan apa yang berceceran. Sementara Yarfa memukuliku. Ini karena perintah dari siapa? Amirul Mukminin. Kemudian Umar berkata, pergilah dalam keadaan tidak terpuji. Tidak kamu juga tidak pula kawanmu itu. Karena mereka berdua ini. Ya, utusan ini kan berdua datang kepada Amirul Mukminin. Maka aku berkata, berikanlah aku sebuah kendaraan yang bisa membawaku dan membawa pelayanku ke Al-Ahwaz. Karena pelayanmu ya telah mengambil kendaraanku. Maka beliau berkata, Yarfa, ya ini pengawalnya Umar. Yarfa, berikan 2 unta zakat kepada orang ini dan juga pelayannya. Kemudian dia berkata kepadaku, jika kamu telah menunaikan keperluanmu terhadap keduanya, lalu kamu melihat ada yang lebih memerlukan, maka serahkan keduanya kepadanya. Aku berkata, aku akan melakukannya wahai Amirul Mukminin. Benar aku akan melakukannya insyaAllah. Kemudian dia berkata, demi Allah, kalau sampai pasukan itu bubar sebelum perhiasan itu dibagikan di antara mereka, maka aku akan menghukummu dan panglimamu. Berarti di sini terancam siapa? Salamah bin Qais al-Asja'i. Jadi kalau sampai pasukan itu bubar sebelum perhiasan ini dibagikan di antara mereka, maka aku akan menghukummu dan panglimamu dengan hukuman yang berat. Di sini Umar ibnul Khattab telah bertindak benar. Kenapa demikian? Karena yang lebih berhak dengan perhiasan-perhiasan itu siapa? Ya pasukan yang beliau utus ke sana. Umar ibnul Khattab kan berada di Madinah. Beliau tidak ikut berperang. Maka yang lebih berhak adalah mereka. Maka di sini beramanah. Ya, Umar ibnul Khattab mengamanahkan. Ini perhiasan harus segera dibagikan kepada mereka yang berhak menerima. Kalau kemudian sudah bubar, dalam kondisi ini belum dibagikan, akan dihukum berat. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Maka saat itu juga ya kata utusannya Salamah bin Qais, aku langsung berangkat. Ketika aku bertemu dengan Salamah, aku berkata kepadanya, Allah tidak memberkahi apa yang engkau tugaskan kepadaku. Nah, ini jadi misi tugas gagal, begitu ya. Ternyata Allah tidak ridha. Kemudian Amirul Mukminin juga tidak berkenan dengan hadiah itu. Maka kemudian utusan Salamah ini mengatakan, bagikan perhiasan ini sebelum aku dan engkau ditimpa kesulitan besar. Aku menceritakan kisahku dengan sahabat Umar ibnul Khattab kepada Salamah bin Qais. Maka Salamah
tidaklah meninggalkan tempatnya kecuali setelah beliau membagi-bagikannya kepada yang berhak. Nah itu para jamaah. Jadi Masya Allah ya, para pemimpin di generasi terbaik umat ini ya begitu. Ya, pejabat tinggi negaranya betul-betul amanah. Kemudian para jamaah mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Allahu a'lam bis-shawab. Sampai di sini pelajaran kita, dan tentu dari kisah utusan Salamah bin Qais kemudian bersama Umar ibn Khattab dan juga Salamah bin Qais al-Asja'i yang menjadi topik utama dari kisah ini, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan. Ya, bagaimana loyalitas ya kaum muslimin ketika itu kepada pemimpin mereka Amirul Mukminin. Jadi apapun yang diperintahkan, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan juga kami taat. Dan ini menunjukkan kualitas pemimpin dan juga kualitas rakyatnya yang dipimpin. Kualitas pemimpin, kualitas para pembantu pemimpin ini yang sangat luar biasa dari sisi keimanan, kesolehan, keamanahan, kejujuran, yang tentu ini menjadi barang langka di masa kita saat ini. Para jamaah yang dirahmati Allah. Para ulama sering mengingatkan kita di masa-masa kita saat ini, di fitnah akhir zaman seperti kondisi kita saat ini, semua penyimpangan umat-umat terdahulu yang Allah binasakan ngumpul semua di zaman kita saat ini. Begitu ya. Kalau mau cari penyimpangan kaum Nabi Nuh, ada di masa ini. Kalau mau mencari penyimpangan kaum Nabi Lut, ada nggak di masa ini? Ada, komunitasnya ada, dan mereka sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi, terang-terangan. Bahkan mati-matian mereka berusaha pengen eksis, melegalkan apa yang ada pada mereka. Ini padahal penyimpangannya kaum Nabi Lut. Kalau mau lihat penyimpangannya seperti penyimpangannya Fir'aun, Qarun, Haman, ya kan? Kaumnya, kaum Ad, kemudian kaum Tsamud. Ini ngumpul semua di zaman kita saat ini. Maka jika kemudian Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan taufik, hidayah dan keistiqomahan kepada kita, ini anugerah besar di tengah-tengah gelombang fitnah yang sangat dahsyat. Kalau kemudian Allah masih menjaga agama kita, iman kita, Islam kita tidak terbawa arus gelombang fitnah, maka kewajiban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, setidak-tidaknya dengan terus istiqomah mempertahankannya, syukur-syukur bisa meningkatkannya sampai nanti diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Sampai di sini para jamaah. Nanti di bulan depan insyaallah kita akan membahas kisah tentang sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ad-Dausi yang wafat di tahun 57 Hijriah. Ini sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini pelajaran kita, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilahkan. Masih ada waktu ya? Berapa menit lagi? Baik, silakan. Jika ada pertanyaan, walaupun tidak terkait dengan materi, silakan. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.